Shalom, Jemaat Pemuda GKI Pregulan Bunder, senang sekali bisa bertemu dan berkumpul kembali di hari Minggu ini. Saya percaya semua dalam keadaan baik dan sehat dan penuh sukacita untuk mengikuti ibadah kita hari ini. Pastikan teman-teman selalu mengikuti ibadah pemuda di YouTube channel dan pastikan untuk meninggalkan komentar untuk menyapa teman-teman yang lain. Persembahan dapat diberikan melalui scan barcode dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman sekalian, kita akan memulai kebaktian pemuda pada hari ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian berkat, kasih, dan anugerahnya yang melimpah. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk seluruh teman-teman Prekbun Youth Community dimanapun kalian berada. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi teman-teman, kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih bisa bernafas dan hidup. Dan ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari teman-teman, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Dan mari kita mengawali dengan mendengarkan ayat panggilan beribadah yang terambil di dalam Ratapan 3 ayat 22-23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari teman-teman, saat ini kita semua bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Mari bersama kita katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman, saat ini kita menyanyikan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya
bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siap untuk mengikuti ibadah ini dengan baik dan dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa serta ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita bersyukur karena hidup yang kita hidupi sampai saat ini merupakan anugerah daripada Tuhan. Namun teman-teman, di dalam hidup yang kita hidupi sampai saat ini, tidak jarang kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, di waktu yang baik ini, di kesempatan yang baik ini, kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk mengaku setiap dosa-dosa kita di hadapannya. Namun sebelum itu teman-teman, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, Heart of Worship. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mari bersama kita pujikan verse-nya yang kedua. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Tuhan, ini setiap kami, kiranya Engkau boleh mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin.
Teman-teman, kita bersyukur karena saat ini kita telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Mari sebagai bentuk syukur kita di hadapan Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Mazmur nomor 37 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Allah kita bukanlah Allah yang tidur. Ketika kita sudah berserah kepada Allah, Ia akan bertindak. Mari teman-teman, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bersama kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu, kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
Teman-teman, sebelum mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersama berdoa. Bapa dalam surga, di tengah situasi ini kami tetap percaya firman-Mu memberikan kekuatan, penghiburan, dan juga tuntunan pada kami. Mohon Tuhan pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, supaya dia boleh Tuhan pakai menyampaikan firman Tuhan, dan diperkenan di hati-Mu seperti apa yang kitab suci inginkan untuk disampaikan. Berdoa buat teman-teman sekalian dimanapun berada, kiranya melalui kebaktian ini kami juga boleh menemukan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan tolonglah kami semua. Demi nama Yesus Tuhan kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 sampai yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan buat kita sekalian. Kita berbahagia kalau kita tidak hanya menjadi pendengar, pembaca firman, tetapi kita juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Oke guys, selamat hari Minggu lagi ya. Setiap minggunya kita percaya bahwa adalah sebuah momentum ya, golden moment. Ketika kita bisa belajar firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran Tuhan untuk kita bisa melangkah ke depan guys. Dan hari ini temanya adalah tentang wisdom to choose the right. Hikmat untuk bisa memilih sebuah pilihan keputusan yang benar. Dan tentu saja teman-teman sekalian ingat gak? Dulu gue pernah cerita tentang pengalaman makan bersama dengan keluarga. Waktu itu ada banyak pilihan di food court. Lalu kemudian kita sudah keliling, tapi nggak memilih juga karena terlalu banyak counternya ya, standnya terlalu banyak. Sampai akhirnya aku mencoba untuk menolong. Kita pilih aja, kita mau makan apa nih? Chinese food, Western atau misalnya Korean food atau apapun lah ya. Nah, cara memilih makanan seperti ini cukup menolong. Tapi tentu saja dengan metode ini kita nggak bisa melakukannya, menggunakannya untuk hal yang lainnya. Misalnya kalau misalnya ketemu teman yang lagi nggak punya pasangan, lagi jomblo, lalu kita bilang nih, gue bingung nih, gue mau cari pacar, kan terlalu banyak pilihan. Terus gue ngomong sama orang itu, ya lu putusin dulu aja mau Western girl, Chinese girl, Korean girl, dan lain sebagainya. Tentu saja nggak bisa guys, apalagi kalau udah mau milih mobil. Mobil juga banyak. Nggak mungkin kita dengan menggunakan metode yang sama untuk memilih apa yang ada di dalam keinginan kita. Nah dari sinilah kita sadar bahwa terlalu banyak pilihan memang melumpuhkan sebuah kehendak. Kita sulit sekali untuk bisa memilih karena terlalu banyak pilihan. Bukan hanya itu saja, gue pernah ketemu dengan seorang anak pemuda yang sharing. Dia ngomong begini, gue ya Kak Joy, kalau mau milih pacar, milih istri atau milih suami misalkan, gue akan milih sama seperti apa yang gue pernah lihat di keluarga. Maksudnya apa sih? Dia ingin milih istri, itu yang persis sama seperti maminya. Karena dia merasa maminya adalah sosok wanita yang sangat luar biasa. Nah pada waktu dia mencoba untuk memilih itu, ya dia mencari seperti sebuah mirroring, cerminan ya dari apa yang dia pernah ketahui. Nah dari sinilah sebenarnya gue mendapatkan dua hal. Pada waktu kita mengambil pilihan untuk memutuskan sesuatu, paling tidak ada dua hal yang kita sadari. Bahwa terlalu banyak pilihan melumpuhkan sebuah keputusan. Tetapi yang kedua adalah setiap kali kita memilih, kita nggak pernah mempunyai sebuah kebebasan untuk memilih. Artinya setiap pilihan yang walaupun kita rasa gua bebas memilihnya, sebenarnya ada sesuatu yang dipengaruhi di dalam alam bawah sadar kita. Apapun itu. Makanya pada waktu kita melihat bagian ini teman-teman sekalian, saya akan membuka ini dengan sebuah pemahaman bahwa manusia tidak pernah mempunyai kekuatan untuk memilih sesuatu dengan bebas sebebas-bebasnya. Dia pasti dipengaruhi oleh apapun. Nah dari catatan yang aku buatkan,
paling nggak pendidikan di mana kita dibesarkan, itu mempengaruhi cara kita untuk mengambil pilihan. Tidak hanya pendidikan, tidak hanya keluarga kita, bagaimana kita melihat papa mama kita di dalam sebuah keluarga, tidak hanya lingkungan sosial, tapi juga kepribadian kita. Mereka yang temperamennya introvert, kepribadiannya mungkin ekstrovert, sanguin, melankolis, pasti mempengaruhi cara kita merespon apa yang ada di dalam diri kita atau apa yang ada di luar diri kita. Dan yang keempat adalah masa lalu kita. Beberapa teman mengambil sebuah keputusan untuk memilih pekerjaan yang gajinya gede. Kenapa? Karena alih-alih dia sedang ingin bekerja melakukan hal itu karena dia senang mengerjakan pekerjaan itu, tapi sebenarnya ada sebuah tuntutan di dalam masa lalunya. Dia pernah dibully mungkin oleh temannya. Diomongin, dasar lu miskin, dasar lu gak punya apa-apa. Sehingga orang-orang anak-anak seperti ini ketika bertumbuh dewasa selalu di-drive, selalu dikendalikan oleh masa lalunya untuk mengambil sebuah pilihan yang menurut dia bisa memilihnya dengan bebas, dia bisa memilih dengan kehendak dirinya sendiri, tapi padahal bukan. Apa yang dia putuskan adalah sebuah bagian dari pengendalian dari masa lalunya kepada setiap keputusan yang dia ambil. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita perlu memahami bahwa pada waktu kita belajar tentang memilih yang benar, Amsal pasal 3 ayat 5-6 memberikan kepada kita sebuah panduan. Aduh, ini engap ya. Tahu engap gak sih? Engap tuh bahasa Jerman ya. Engap tuh kalau orang Sunda lari ya, capek terus engap. Karena ini ada shieldnya nih. Terus ini juga ada shieldnya. Ini katanya kayak Travis ya, di sini ada data-datanya ya. Yang enggak sih, cuma ini lumayan engap ya. Yes, KJ berharap ini semuanya tidak mengurangi konsentrasi kita dan fokus kita kepada firman Tuhan. Ya, kita belajar lagi sama-sama dengan perlahan. Nah, Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 itu adalah satu panduan buat kita supaya kita bisa tahu bagaimana memilih sebuah keputusan yang benar. Kenapa? Karena apapun hidup lu hari ini, apapun situasimu hari ini, lu harus mutusin sesuatu kan. Gua gak tahu deh, mungkin hari ini lu harus milih untuk tetap di pekerjaan ini, atau udah mulai mikir untuk pindah ke pekerjaan yang lain. Atau mungkin ada beberapa teman yang hari ini sedang bergumul untuk menerima tembakan si doi, atau enggak menerima, atau mungkin ada sebuah pikiran untuk menerima cowok yang lain, atau mungkin menunggu, tidak langsung menerima pinangan dari orang lain, dari seseorang yang mungkin lu udah suka gitu. Atau mungkin teman-teman hari ini ada yang sedang bergumul untuk memutuskan ikut klub ini atau enggak klub ini, atau apapun deh. Ya, setiap hal hari ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah keputusan. Apalagi situasi yang sulit seperti ini guys, kita tahu bahwa kita harus mengambil sebuah keputusan. Nah dari situlah kita belajar dari bagian Amsal 3 tadi yang kita baca. Yang pertama adalah trust in the Lord, yaitu percayalah kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, ini kata yang sering banget kita bahas guys. Setiap kali kita ngomong tentang khotbah, tentang renungan, apapun yang kita sedang pahami di media sosial, di YouTube, di Instagram, selalu bicara tentang percayalah kepada Tuhan. Tapi apa sebenarnya kata percaya yang dipakai di sini? Tentu saja kita yakin dan punya kesadaran bahwa percaya itu tidak pernah menjadi atau memiliki sebuah arti kalau kita tidak mempercayakan kepada apa yang kita percaya. Ya teman-teman ingat ya, waktu itu Kak Jo juga pernah kasih sebuah ilustrasi tentang pemain sirkus. Ya Pak Blonin, ya pemain sirkus ini melakukan sebuah atraksi. Ya berjalan dari ujung satu ke ujung lainnya tanpa jaring pengaman di atas sebuah tali yang tinggi sekali. Nah waktu dia berjalan, dia bertanya kepada para penonton. Penonton sekalian, lu percaya nggak gue bisa jalan nih di sini? Dan semua penonton bersorak dan mengatakan percaya. Sampai akhirnya dia mendorong sebuah kereta dorong di depannya. Dia tawarkan orang siapa yang berani duduk di atas kereta tersebut. Dan kita tahu hasilnya kan, semua penonton yang berteriak percaya bahwa Pak Blondin adalah orang yang sangat mahir berjalan di atas tali tersebut. Tidak ada satu orang pun yang berani duduk di atas kereta itu. Sampai seketika ada seorang anak kecil yang berani duduk. Nah dari sini kita bisa belajar guys, bahwa penonton itu hanya ngomong tentang percaya. Tetapi anak kecil ini, yang konon adalah anaknya Pak Blondin, bukan hanya mengaku percaya, tetapi dia menaruh seluruh hidupnya di atas kereta tersebut.
Karena dia percaya bahwa dia bukan hanya bisa ngomong bahwa bapaknya itu seorang yang mahir, yang jagoan, tetapi hanya bisa terbukti ketika dia memberikan seluruh hidupnya. Untuk apa? Untuk duduk di sana dan didorong oleh ayahnya. Nah, demikianlah sebenarnya kata ini yang muncul. Karena mengaku percaya tanpa mempercayakan hidup kepada Tuhan sama saja dengan bentuk keangkuhan diri. Sebuah bentuk kesombongan. Nah guys, kita di zaman hari ini, kita sering kali diperhadapkan dengan isu tentang percaya. Berapa banyak dari kita hari ini kalau ditanya, apakah lu percaya kepada Tuhan? Kita bisa langsung ngomong dan merespon percaya dong. Tetapi apakah kata-kata kalimat kita pada waktu kita ngomong percaya itu selaras, integral dengan apa yang kita lakukan setiap harinya? Kalau kita percaya kepada sesuatu, kita percaya kepada sebuah bentuk investasi katakanlah, kita pasti akan menaruh semuanya uang kita kepada investasi yang kita percaya. Makanya ada banyak orang yang kejebak juga. Karena nggak pernah mendapatkan sebuah jaminan bahwa ketika dia mempercayakan seluruh uangnya, hasilnya akan dapat banyak. Tapi banyak orang hari ini mengaku percaya kepada sesuatu, tapi tidak pernah menyerahkan hidupnya kepada apa yang dipercaya. Dan aneh sekali, teman-teman sekalian, kalau kita mau jujur, kepada banyak hal di luar sana, kita bisa ngomong percaya. Kita ngomong percaya kepada bos kita percaya kepada keahlian, kemampuan kita percaya kepada koneksi kita. Dan kepada orang tersebut, kita berani jor-joran guys, kita berani habis-habisan. Tapi pada waktu kita ngomong mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita seringnya apa sih sama Tuhan? Kita seringnya justru berhitung guys. Kita ngomong begini sama Tuhan, Tuhan kalau gua tabur begini gua dapat berapa? Tuhan kalau gua hidup buat lu bisa kasih apa buat gua gitu. Come on man, hari ini kita bicara tentang sebuah hal yang sangat prinsipil. Jangankan kita memilih yang benar, tapi kita hidup yang benar pun seringkali kita gagal. Kalau hidup kita pun tidak benar, bagaimana mungkin kita bisa memilih pilihan yang benar? Nah karena itu teman-teman sekalian, hari ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk mau mengenal Tuhan lebih sungguh. Loh kok jadi mengenal Tuhan? Karena gini, gak kenal maka gak sayang. Orang yang gak sayang pasti gak akan pernah bisa percaya. Tahu gak? Nah ini kan terjadi dalam relasi juga, hubungan pacaran kita, suami istri kita. Kan mulainya begitu guys, mulainya dari kenalan dulu. Setelah kenal kita tahu bahwa hatinya itu sungguh-sungguh menyayangi kita. Tak kenal maka tak sayang. Setelah kita mengenal, muncullah benih-benih cinta. Dan seiring dengan waktu, benih cinta itu melahirkan sebuah kepercayaan. Makanya kalau relasi kita hari-hari ini, entah itu pacaran dan lain sebagainya, ada mungkin ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Berarti pada saat yang sama, kita sadar bahwa rasa sayang kita kepada pasangan tersebut mulai berkurang. Ingat ya, sayang itu bukan cuma rasa, tapi juga fakta. Kita bisa melihat bagaimana perilaku pasangan kita kan. Dan pada waktu kita melihat di dalam konteks bagian ini, nggak kenal maka nggak sayang. Lu nggak kenal Tuhan, lu nggak akan pernah bisa sayang Tuhan. Dan lu kalau nggak sayang sama Tuhan, nggak akan pernah bisa mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena engkau selalu bertanya, mungkin nggak sih Tuhan melakukan hal yang seperti ini? Keterpurukan, kesulitan, kejatuhan di dalam karir, dihianati di dalam masalah pacaran misalnya. Lalu Anda bertanya, kalau memang Tuhan sayang sama saya, kenapa demikian? Keraguan kita terhadap Tuhan, keraguan kita terhadap pimpinan Tuhan, keraguan kita terhadap kehendak Tuhan yang baik kepada kita, sebenarnya menunjukkan bahwa kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita nggak sepenuh hati percaya kepada Tuhan. Kita selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang lain di luar Tuhan yang bisa gue andalin. Saya coba ngelihat kasusnya Saul dan Daud ya. Nah saya bagi 3 hal di dalam kasus percaya dan mempercayakan. Yang pertama adalah mindset. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat kisah Saul dan Daud pada waktu berjumpa dengan Goliat. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di 1 Samuel pasal 17. Nah dalam kisah bagian itu ada 2 kubu yang sebenarnya menjadi sebuah etalase untuk kita tuh bisa belajar, untuk kita tuh bisa lihat. Yang pertama adalah masalah mindset. Pada waktu bangsa Israel didatangi oleh Goliat, Goliat menantang bangsa itu. Bahkan dikatakan dalam Alkitab mereka menunggu 40 hari guys.
Dan mereka di sana dicemooh oleh Filistin, dicemooh oleh Goliat. Tetapi Saul sebagai seorang pemimpin nggak melakukan apapun. Seakan-akan mereka sudah kalah sebelum mereka berperang, guys. Dan kalau kita melihat di dalam pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu kepada Goliat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Respon mereka terhadap masalah yang dihadapi untuk bisa mengambil keputusan yang benar tidak akan pernah bisa terwujud. Karena sebelum mereka memutuskan sesuatu, guys, ada kecemasan, ada ketakutan, ada kekhawatiran yang sudah menguasai hidup mereka. Bagaimana mungkin bisa memutuskan yang benar kalau semua dorongan yang ada di dalam hati kita hanyalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi beda sekali cara berpikirnya Daud pada saat itu. Pasal 17 ayat ke-20, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi Daud pada waktu melihat masalah, melihat fakta di depannya ada masalah. Dan di dalam keberadaan dirinya yang sangat kecil dan tidak punya pengalaman untuk berperang, itu CV-nya pasti ditolak tuh kalau dia masuk dalam pasukan. Tetapi Daud justru melihat fakta tersebut, masalah tersebut, tidak dengan kacamata dirinya, tidak dengan mindset seperti apa yang dia pikirkan, seperti Saul yang pikirkan. Kenapa? Karena Saul pada waktu melihat Filistin, pada waktu melihat Goliat, mungkin berpikir cara apa, strategi apa, senjata apa, dan seterusnya. Dan ini terwujud kan? Terwujud dari apa? Ketika si Daud mau berperang, Saul ngapain? Saul suruh pakai ketopong lah, suruh pakai baju perang, sampai si Daud nggak bisa jalan. Jadi dari awal, kecemasan, kekhawatiran, karena Saul tidak mempercayakan hidupnya kepada Allah yang hidup, guys. Tetapi Daud, mindsetnya jelas sekali, dia mengatakan, bagaimana mungkin dia mau menantang pasukan Allah yang hidup. Selama kita berpikir bahwa yang penting adalah menjadi orang Kristen yang baik, maka kita nggak akan menjadi murid Kristus yang militan. Ini mindset, guys. Cara berpikir pertama sebelum mengambil keputusan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dimulai dari sebuah pengenalan bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Tidak hanya sekedar kita pahami dan kita baca, tapi kita mengalami kehadiran Tuhan. Pengalaman kehadiran Tuhan di dalam kehidupan gua sama lu dari masa lalu membuat kita punya konfirmasi, membuat kita punya keteguhan hati, ketetapan hati bahwa Tuhan yang pernah menolongku di masa lalu akan tetap berjalan hari ini sampai kepada masa yang akan datang kelak. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan Daud dan Saul. Bukan hanya mindset, coba yang kedua lihat motivasi. Pasal ke-17 ayat 33, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kau dapat menghadapi orang Filistin itu. Saul responnya demikian, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi apa yang dikatakan oleh Daud, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu. Dan orang Filistin tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia termotivasi. Dari mana dia dapat motivasi? Dia mengatakan pengalaman hidupnya. Dahulu beruang dan semua binatang-binatang telah aku hadapi karena Allah yang hidup bersama dengan aku. Tetapi Saul justru hanya melihat hubungan relasinya sangat minim. Bayangkan dari 40 hari di dalam 1 Samuel pasal 17. Tak pernah satu kata pun Saul berdoa meminta kepada Tuhan. Hanya ada 2 kata yang muncul dari perkataan Saul kepada Daud pada saat itu. Apa kalimat? Tuhan menyertai engkau. Kalimat ini sebenarnya Tuhan menyertai engkau. Ada sebuah pelecehan. Kenapa ngomong begitu? Karena dalam hati Saul dia mengatakan gak mungkin lu bisa ngalahin Goliat. Tapi supaya terkesan rohani, Tuhan menyertai engkau. Kalau memang Tuhan menyertai engkau sejak dari pertama, Saul harusnya mencari Tuhan dong. Tapi gak pernah tertulis satu kata pun bahwa Saul berdoa mencari Tuhan. No. Teman-teman sekalian, motivasi kita untuk mengambil pilihan yang benar, itu bukan hanya sekedar mindset.
Tapi motivasi dari apa? Dari konektivitas kita, relasi kita kepada Tuhan. Relasi kita dalam Tuhan menentukan dorongan kita untuk melakukan apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Teman-teman sekalian, mindset, motivasi tidak cukup. Karena yang ketiga yaitu momentum. Pasal 17 ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Guys, 40 hari lamanya orang Filistin mencemooh, tapi Saul tetap diam. Tetapi Daud dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Daud tidak perlu menunggu terlalu lama untuk meyakinkan, mendapatkan conviction di dalam hatinya dan mengambil keputusan untuk maju berperang karena dia tahu cara berpikir mindsetnya sudah benar. Motivasinya terhadap Tuhan, pengalaman hidupnya, relasinya dengan Tuhan. Mengokohkan apa yang dia menjadi mindset. Dan dia mengambil sebuah keputusan. Tidak menunggu 40 hari. Tidak menunggu 1 minggu, 1 bulan. Daud berkata, today, hari ini juga. Teman-teman mungkin hari ini kalian harus mengambil keputusan. Setelah Anda mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, ayo. Ambil keputusan. Jangan berharap kepada apa yang Anda pikir ke depan pasti akan berhasil. Enggak guys. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 19. Harapan itu sauh yang kuat dan aman. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Tahu gak sih ayat ini kan? Ayat ini mengatakan begini seakan-akan. Pengharapan tidak akan pernah mempunyai arti. Kalau kita masih mengharapkan sesuatu di luar diri Tuhan itu sendiri. Perhatikan baik-baik kalimat. Pengharapan itu hanya omong kosong. Pengharapan tidak akan punya arti apapun. Kalau di dalam hati kita masih percaya ada pengharapan yang lain di luar Tuhan. Artinya apa sih? Lu hanya bisa punya jangkar iman, pengharapan yang kuat. Setelah engkau menyadari bahwa aku rapuh, aku gak bisa apa-apa, aku gak punya apa-apa. Kalaupun ada sesuatu yang Tuhan percayakan, itu semuanya datang daripada Tuhan. So what? He is the owner of my life. Dialah pemilik hidupku. Gua bukan pemilik hidupku. Gua manajer, gua menata layan, gua mengatur, gua mengelola. Dipercayakan Tuhan untuk mengelola. Manager never decide anything. Yang memutuskan dia. Saya hanyalah mengeksekusi apa yang bos besar sudah katakan kepada saya. Pertanyaannya hari ini adalah, lu tahu gak apa yang bos besar inginkan dalam hidup lu? Kalau kita gak pernah tahu apa yang bos besar inginkan dalam hidup lu, semua keputusan yang akan kita ambil, ujungnya apa? Hasilnya kekecewaan. Yang kedua, yang terakhir guys. Tidak hanya percaya kepada Tuhan, tetapi yang kedua adalah submit to Him. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Kata akuilah Dia di dalam bahasa Indonesia mungkin terkesan tidak terlalu jelas. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan, in every ways submit to Him. Dan di dalam bahasa asli kata akuilah atau submit to Him menunjukkan penundukan diri dan mau mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan. Poin yang kedua adalah kita sulit sekali memilih yang benar kalau setiap pilihan yang akan kita ambil fokus orientasinya hanyalah kepada diri. Hanyalah kepada supaya gue kaya, supaya gue bahagia, supaya gue sukses. Tapi akuilah Dia dalam segala lakumu. Memberikan sebuah pesan yang sangat kuat hari ini. Apa itu pesannya? Jangan mengambil keputusan hanya untuk pengakuan diri. Tapi keputusan itu sebagai bentuk penundukan diri kepada Tuhan. Tahu ya, quarter life crisis. Krisis parubaya. Isunya apa sih? Isunya adalah 100 juta pertama di usia berapa lo dapat? Sekali lagi gue bukan ngomong punya mimpi, punya cita-cita, itu salah guys. Tapi kalau mulainya dari diri,
Dan ujungnya adalah kepentingan diri dan keuntungan diri. Hasilnya akan kita terima adalah kekosongan dan kehampaan diri juga. Kita akan merasa kosong, kita nggak akan merasa fulfill, content, kita nggak akan merasa mendapatkan kecukupan. Karena seperti yang gue bilang, selalu ada paradox of happiness. Paradox of happiness, kita berpikir kalau gue dapat duit 1 juta, gue bakal bahagia. Setelah nyampe lu angka 1 juta, hilang bahagianya. Lalu lu berpikir 5 juta, masih bisa bahagia. Tapi setelah sampai 5 juta, hilang juga bahagianya. Lalu Anda berpikir 10 juta, 15 juta, 30 juta, dan seterusnya. Mau sampai kapan kita mencari? Karena masalahnya adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, ada jurang yang tak terhingga di dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan jurang yang tak terhingga ini gak mungkin diisi duit, karena duit gak mungkin gak terhingga, pasti ada batasnya. Gak akan pernah mampu keisi dengan pasangan, dengan kedudukan, dengan prestasi, gak bisa. Jurang yang tak terhingga hanya bisa diisi oleh Allah yang tak terhingga. Sehingga kepuasan di dalam hati kita bukan karena apa yang kita bisa dapat, tapi karena siapa yang sudah mendapatkan hidupku dan hidupmu hari ini. Dan mulai dari situlah kita mulai belajar untuk melangkah, guys. Keputusanmu untuk memilih hidup bagi Kristus harusnya menjadi standar dalam memilih keputusan dalam hidup kita. Ayo dong guys, gue tahu ini susah, gue tahu juga ini sulit. Gue tahu juga ada banyak mimpi yang mungkin harus postpone, ke pending. Atau mungkin harus di cancel. Berapa banyak anak pemuda hari ini gak bisa balik lagi ke US, ke Kanada, ke New Zealand, ke luar negeri. Bahkan gak usah ke sana, mungkin ke Jakarta. Kita udah gak bisa lagi. Kita hanya bisa kuliah dari rumah. Lalu kita bertanya setelah lulus, gue mau ngapain nih? Gue mau kerja apa nih situasi begini? Gue juga punya anak. Mulai berpikir, ntar nih kalau belum berlalu, nih anak mau sekolah di mana lagi? Masukin aplikasinya gimana? Ketemu guru baru gimana kalau gak pernah ketemu face to face? Temennya gimana? Gila, nih anak bisa asosial nih. Bisa gak punya pertemanan. Apakah ada kekhawatiran, kecemasan seperti itu? Yes. Tapi hari ini kita harus mengakui bahwa satu hal yang perlu kita ambil adalah penundukan diri. Dan melihat bahwa nih anak bukan punya gua, punya Yesus. Kalau Yesus yang mempercayakan anak ini, Yesus pasti punya jalan. Supaya bagaimana anak ini kemudian bisa bertumbuh di dalam situasi yang sulit. Sama guys, seperti lu juga. Kalau lu sadar bahwa semua keterampilan, semua skill, semua kesempatan, semua studimu, semua pekerjaanmu, those things belongs to Jesus Christ, our King of Kings. Maka apa yang harus kita lakukan? Surrender, submit to Him. Tunduk dan mengakui bahwa aku gak bisa Tuhan. Tapi kalau Engkau mempercayakan ini, aku mau melangkah seperti yang Kau mau. Dan gue punya keyakinan, kepastian. Bahwa setiap perjalanan hidup kita walaupun up and down, jatuh dan bangun, kita sudah lebih dari seorang pemenang guys. Karena kita udah bersama dengan Yesus. Memilih untuk hidup bagi Kristus tak selamanya berujung pada keberhasilan. Tapi mereka yang berhasil tanpa Kristus sesungguhnya telah gagal untuk memahami arti hidup yang sesungguhnya. Perhatikan kalimat ini benar-benar guys. Lu pilih apa yang Yesus inginkan di dalam hidupmu. Lu gak cheating, lu gak ngambil shortcut. Lu jalani proses. Lu tahu setiap hal yang lu lakuin. Lu mulai dengan doa, mulai dengan firman, mulai dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Tidak berorientasi pada berhala, tidak berorientasi pada gaji, tidak berorientasi hanya sekedar fasilitas. Sekali lagi gue bukan ngomong naif guys. Memang lu harus mikirin semuanya. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah kita ini bergerak bukan hanya sekedar kebutuhan. Tapi kita bergerak atas dasar panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah ada talenta yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini belum tereksplorasi? Ayo, jalani itu dulu. Apakah relasimu dengan orang tua hari ini mulai rusak? Gara-gara apa yang lu ingin pekerjain, apa yang lu pengen ambil, target kehidupan lu, sampai lu nutup mata untuk semua orang-orang di sekitarmu yang peduli sama kamu. Ayo datang kepada mereka, minta ampun, minta maaf. Paling tidak apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Selesaikan dulu guys, sebelum kita mengambil pilihan-pilihan di tengah-tengah kehidupan ini. Tahu gak sih?
Berapa banyak orang tua kecewa, menangis, dan berpikir gue gak pernah mimpi anak gue bakal kayak gini. Tahu gak kenapa? Karena justru anaknya sukses. Loh kok aneh sih? Karena justru kesuksesannya membuat dia lupa akan Tuhan, lupa akan orang tua. Dan dia hanya mengejar semua ambisi-ambisi dalam hidup. Orang yang memilih hidup bagi Kristus belum tentu juga selalu akan berhasil dan lancar. Tapi perhatikan baik-baik, orang yang merasa berhasil di luar Yesus sebenarnya gak ngerti apa itu arti hidup yang sesungguhnya. Teman-teman kalau lihat di American Got Talent, beberapa waktu ini ada yang namanya ini nih, Nightbird. Ya, dia nyanyi sebuah lagu yang dia ciptain kalau gak salah. It is okay. Lalu Gospel Coalition di dalam Instagramnya memposting dengan kalimat, how can it be okay? Kenapa? Karena perempuan ini guys, sudah divonis dokter dengan kanker. Stadiumnya udah tinggi. Dia datang ke America's Got Talent. Satu hal yang dia rindukan, dia bisa berbagi kehidupan dan optimisme di tengah-tengah dunia ini. Tapi ternyata dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal dan mencintai Tuhan. Dalam sebuah interviewnya, dia mengatakan sebuah kalimat yang sangat menarik. He drew near and I realized hope is often clearest when we have nothing left to cling to. Pengharapan itu semakin jelas, clear, semakin kelihatan jelas ketika kita tidak ada satupun di mana kita bisa mengandalkan diri. Dan orang yang seperti ini memberi inspirasi buat kita guys. Gue bukan ngomong kita harus sakit dulu seperti dia. Tapi kita harus sadar di tengah pandemi seperti ini. Ini gue khotbah ini PPKM darurat baru beberapa hari. Mungkin teman-teman ada yang beberapa waktu yang lalu masih sempat ke mall, masih sempat hangout. Hari ini udah gak bisa, tutup semua. Lu mau ngapain? Bayangin, 19 IGD di Surabaya ditutup semua. Ini per hari ini ya, perekaman. Gue gak tahu nanti. Hopefully akan lebih bagus sih. Tapi gue gak tahu. Tenaga kesehatan semuanya tumbang-tumbang. Orang yang sudah divaksin gak menjamin. Ini sampai kayak gini nih. Gue pakai face shield, pakai masker ngomong kayak gini. Bukan karena gue yang takut, bukan. Tapi ada sesuatu yang dipercayakan juga, ada anak sama istri kan. Ada teman-teman semua di sini yang merekam. Saling menjaga guys. Ini juga bukan ngomong kita ini gak punya iman. Enggak, tapi justru iman kita memberikan kepada kita hikmat untuk apa? Berjaga-jaga di tengah situasi ini. Makanya gue mendorong teman-teman semua juga, ayo. Mungkin lu udah capek, bosan, udah pengen hangout, udah pengen keluar. Udah dah, please. Jaga diri lu dulu. Kenapa? Karena kehidupan adalah kepercayaan Tuhan berikan. Kita gak bisa terus semena-mena gitu loh. Enak aja gitu loh. Mentang-mentang gue sehat, terus gue OTG lagi. Gue kemana-mana, gue nolorin orang lain. Kan kita gak tahu. Tapi hari ini kita percaya bahwa iman melahirkan hikmat untuk kita mengambil keputusan yang terbaik. Di tengah situasi seperti ini. Tapi dua hal yang penting. Trust in the Lord with all of your heart. And lean not with your own understanding. In every way submit to Him. And He will make your path straight. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalan. Dalam setiap keputusan yang akan kita ambil. Tanya dalam hati, apakah keputusan ini memuliakan nama Tuhan? Atau justru menyakiti hatinya karena keputusan ini membuat sandungan kepada orang lain. Melukai hati orang-orang yang mencintai mengasihi kita. So guys, gue sekali lagi gak tahu apa yang kita harus hadapi. Tapi setiap orang hari ini diperhadapkan dengan keputusan yang tidak mudah. Kita minta hikmat Tuhan. Dan percaya bahwa ini bukan masalah hidup dan mati kita kapan. Tapi kita percaya bahwa hidup ini dipercayaan. Kepercayaan. Kita tidak bisa memegang hidup ini. Tuhan yang menganugerahkan. Kalau Tuhan kasih kita kehidupan. Kasih kita keterampilan. Kasih kita kesempatan. Ayo kita gunakan itu dengan apa? Dengan mempercayakan sepenuhnya kepada Dia.
Dengan apa? Untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Karena sekali lagi, orang yang memilih hidup bagi Kristus belum tentu hidupnya akan sukses seperti yang dunia katakan. Tapi orang yang berhasil di luar Yesus, sesungguhnya dia sudah gagal lebih dahulu untuk memahami arti hidup yang sebenarnya. Ayo kita ambil waktu sejenak. Coba kita renungkan hari-hari ini, keputusan apa yang harus kita ambil. Dan biarlah setiap keputusan kita ambil dengan sebuah keyakinan bahwa keputusan ini semata untuk menyenangkan hati Yesus yang sudah mati menebus dosaku, bangkit dan naik ke surga. Tak ada yang lebih indah di dalam dunia ini selain Dia. Tak ada yang lebih berharga di dunia ini selain Dia. Tak ada yang lebih indah di dalam dunia ini selain Dia. Maka keindahan salib Kristus membuat dunia menjadi blur dan tak lagi nampak indah. Tapi sebaliknya guys, kalau lu ngelihat dunia ini terlalu indah untuk lu tempatin, lu gak akan pernah melihat keindahan salib Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita hari ini, tetapkan hati yuk. Yuk gandeng tangan, saling support, saling mendoakan, saling mengingatkan untuk mengambil keputusan seperti apa yang Yesus inginkan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena firman Tuhan ini menjadi bagian kehidupan kami. Kami ingin percaya dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya. Kami ingin mengakui Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami sadar bahwa hidup yang kami jalani semata berasal dari Engkau. Dan Engkau adalah Tuhan yang tidak hanya mempercayakan, tapi berjalan bersama dengan kami. Sehingga di ujung perjalanan hidup kami bisa persembahkan hidup ini hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan kami. Dimanapun anak-anak-Mu hari ini mendengarkan firman ini, teguhkanlah hati mereka, berikan semangat, sukacita dan damai sejahtera. Mungkin ada beberapa teman yang harus memilih dan memutuskan untuk mengambil studi sekolah hamba Tuhan. Atau mungkin studi yang lainnya dan hari ini mulai bingung apakah aku harus berangkat atau tetap. Apakah harus melewati semua kesempatan ini? Tentu ini tidak mudah. Tapi satu hal hari ini firman Tuhan mengatakan, ini bukan masalah berangkat, tidak berangkat, memilih atau tidak memilih. Tapi masalahnya adalah apakah aku sadar bahwa hidupku milik-Mu. Kalau hidupku milik-Mu, Tuhan ajar kami untuk mencari jawaban di dalam Engkau. Berdoa lebih sungguh kepadamu, membaca firman lebih sungguh. Sehingga kami punya ketetapan hati untuk memilih dan memutuskan. Walaupun kami tahu, memilih apa yang Engkau inginkan untuk kami pilih belum tentu berhasil dan sukses seperti yang dunia katakan. Tapi pada saat kami trust and obey, kami percaya dan taat pada firman-Mu, kami percaya kami sudah berhasil lebih dahulu untuk tunduk kepada Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan kami, Gembala kami yang baik, Tuhan dan Juru Selamat manusia satu-satunya. Kami sudah berdoa dan memohon. Oke guys, hari ini kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita. Ya, sekali lagi, kita percaya bahwa doa yang benar, doa orang benar ada kuasanya. Dan kita mohonkan Tuhan menjawab seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Di tengah situasi yang sulit, teguhkanlah dan kuatkanlah hati kami, langkah kami, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Setiap keputusan yang kami ambil menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kami. Kami berdoa untuk situasi Indonesia Tuhan. Kami mohonkan Tuhan berkati semua tenaga kesehatan, dokter, perawat. Kebutuhan oksigen boleh terpenuhi. Pasien-pasien yang ada dalam rumah sakit Tuhan, kami tidak kenal memang, tidak tahu. Atau mungkin ada yang kami kenal. Kami mohon kesembuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya kalau mungkin Tuhan, mereka diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Dan kehidupan yang mereka jalani semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kami. Kalaupun ada keluarga yang hari ini sedang berduka, kami mohonkan Tuhan, balutlah dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami percaya mereka yang ada di dalam Tuhan, di dalam waktu dia meninggal, dia adalah orang yang berbahagia, seperti firman-Mu katakan. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Kami pada hari ini juga berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu. Kami mohonkan supaya diberikan hikmat, visi yang semakin jelas, 5-10 tahun ke depan apa yang harus dilakukan. Dengan semua hamba Tuhan dan jemaat bergandeng tangan.
tetap mempunyai hati untuk bersandar, tetap mempunyai hati untuk ikut di dalam family care group, di dalam CG kami. Karena kami ditempatkan dalam CG bukan hanya untuk mendapatkan apa yang kami inginkan, tapi juga berbagi kepada orang-orang lain yang mungkin saat ini membutuhkan inspirasi, kekuatan, pengalaman kehidupan kami bersama dengan Engkau. Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk semua penginjilan di dalam media sosial, dalam bentuk apapun hari ini, komunikasi kami dengan teman-teman. Kiranya para misionaris yang melayani juga Tuhan pelihara, cukupkan segala kebutuhan keluarga mereka. Tuhan, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami tetap yakin bahwa setiap doa yang kami naikkan, Engkau mendengar, dan Tuhan akan menjawab seperti waktu dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sepenuhnya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kami mohonkan doa ini, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Teman-teman, mari saat ini kita semua bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Teman-teman, kita bersyukur karena pada hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, kita meresponinya dengan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelumnya teman-teman, mari kita bersama-sama mendengarkan ayat nats persembahan yang terambil di dalam Mazmur nomor 54 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari teman-teman saat ini sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan
bersama kita pujikan nyanyian ini sekali lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita semua bangkit berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama memberikan persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa, dan biar kiranya tangan-tangan yang mengelola juga boleh Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, ini doa serta ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan biarlah ketika kita menjalani hidup kita, kita boleh terus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Kukan terbang. Mari bersama katakan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini sekali. Firman Tuhan, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu menyertai jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancangan-Mu. Firman-Mu sungguh telah membebaskan-Mu, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Mari bersama kita katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh
Oke, teman-teman sekalian, kita sudah mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, tapi kita yakin bahwa ibadah kita tetap berlanjut bersama dengan Tuhan. Dan sebelum kita melanjutkan semua aktivitas kita, mari satukan hati, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kekuatan, penghiburan yang melampaui akal dan pikiran manusia yang datang daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita berjalan bersamanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekulan Bunder, saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita. Dan kita belajar banyak hal, sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita. Sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian. Atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa, kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di-up to date ke Instagram kita, @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday!